Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis regresi linier berganda pada poin proporsi varian dengan bantuan software SPSS. Jadi ada istilah R-square change di analisis regresi berganda ya. Konsepnya adalah di dalam analisis regresi berganda itu berlaku hukum bahwa setiap penambahan IV baru, maka kondisinya yang terjadi adalah nilai R-square-nya itu bertambah atau setidaknya tetap. Apabila nilai R-square yang tidak bertambah gitu ya, pada saat kita menambahkan IV baru ini, berarti IV yang baru ini tidak berguna. Jadi IV baru ini tidak perlu kita masukkan di dalam persamaan regresi kita, atau tidak perlu kita analisis, tidak perlu kita ikut sertakan di dalam analisis regresi berganda ya. Ilustrasinya, diketahui nilai R-square-nya 0,3 ya, artinya sebesar 30% variasi tinggi rendahnya prestasi belajar itu ditentukan oleh motivasi belajar ya. Namun kita berteori ada IV baru nih yang perlu kita tambahkan, misalnya jam belajar. Setelah kita analisis, diperoleh nih nilai R-square-nya menjadi 0,43, artinya sebesar 43% variasi tinggi rendahnya prestasi belajar itu ditentukan oleh motivasi belajar dan jam belajar secara bersama-sama. Sehingga di sini diperoleh selisih nih sebesar 13% yang merupakan sumbangsih dari IV yang baru ini yang dimasukkan, yaitu jam belajar. Oke, sebagai kasus nanti contoh untuk di software SPS-nya, DV-nya adalah prestasi belajar, IV yang pertama adalah jam belajar, IV yang kedua adalah motivasi belajar. Oke, kita langsung praktek software SPS-nya. Nah, ini sudah ada datanya ya. Ini misal contoh, ada jam belajar sama motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, untuk tahapan proporsi varian adalah analyze, regression, linear, kemudian dependent variabelnya kita masukkan, cek prestasi belajar, kemudian jam belajarnya kita masukkan satu persatu ya. Jam belajarnya kita masukkan, kemudian tekan tombol next, motivasi belajarnya kita masukkan, baru tinggal tekan tombol next. Lalu di menu statistik ini muncul kotak dialog ya, kita checklist R-square change, klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia, kita fokus di model summary ini ya. Nah, di sini terlihat ya, proporsi varian prestasi belajar yang dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah jam belajar adalah sebesar 0,611 atau sebesar 61,1% ya. Dengan signifikannya F change-nya adalah 0,00. Ini secara statistik signifikan karena di bawah 0,05. Jadi besaran proporsi tersebut menunjukkan sumbangsih jam belajar itu secara statistik signifikan ya. Besar sumbangsinya adalah sebesar 61,1% ya. Kemudian yang kedua, proporsi varian prestasi belajar yang dipengaruhi oleh jam belajar dan diikut sertakan variabel motivasi belajar ya. Yang kedua, motivasi belajar dalam persamaan regresi ini adalah sebesar 0,7 atau 70% dengan signifikansi F change-nya yaitu 0,039 secara statistik signifikan karena kurang dari 0,0. Artinya apa? Proporsi tersebut, sumbangan variabel motivasi belajar itu signifikan secara statistik. Menambahkan variabel motivasi belajar itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Terlihat besaran sumbangsih dari variabel motivasi belajar itu sebesar 0,089 atau sebesar 8,9%. Nah, ini penjelasan proporsi varian di dalam analisis regresi berganda menggunakan bantuan software SPSS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.